Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosunah dengan NIM 202201000003 kelas 22C. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema dinamika esensi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila. Awal kemerdekaan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adanya perdebatan mengenai calon dasar negara juga menjelaskan betapa adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang mempengaruhi pandangan hidup pendiri bangsa. Mereka menggali konsep Pancasila dari suatu sudut pandang kebudayaan sisi spiritualis yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 yang berujung pengusulan nama Pancasila, maka akhirnya pada 18 Agustus 1945 ditetapkan dan diresmikan Pancasila serta dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. November 1945 sampai Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kesepakatan ini sempat goyah sebab pada November 1945 menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Pemerintahan Orde Lama menjelaskan sistem demokrasi liberal. 30 September 1965 muncul gerakan dari PKI G30 SPKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Masa Orde Baru. Pancasila dijalankan dengan konsep F4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme kapitalisme. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, posisi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berusaha diperkuat. Bahkan pemerintah Orde Baru ini berjanji akan melaksanakan ideologi Pancasila secara murni dan konsekuen. Sebagai bentuk keseriusan janji tersebut ditertibkan Ketetapan MPR Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Namun praktek kebijakan politik dan ekonomi Soeharto banyak menimbulkan penyimpangan dari garis politik dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung menjalankan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara dan membiarkan budaya KKN langsung masif. Ini membuat rakyat tidak puas, berujung pada pemberhentian Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Reformasi 1998. Para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Pasca reformasi, Pancasila mulai dilupakan sehingga mengundang para akademisi, pemerhati, serta pecinta Pancasila pada tahun 2004 untuk kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Mereka ingin mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 yang merupakan hasil perdebatan panjang para pendiri bangsa sebelum akhirnya menjadi kesepakatan yang mampu diterima secara bersama. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. Hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era globalisasi dan disrupsi sebagai dampak kemajuan teknologi, maka Pancasila mendapatkan tantangan yang cukup berat. Bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus mampu menjaga masyarakatnya agar tidak mudah terseret arus negatif perubahan akibat percepatan teknologi yang terus berkembang di seluruh dunia. Selain itu, adanya berbagai ideologi yang masuk ke Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri, sebab jika tak mampu dikelola, dicegah, dan diseleksi dengan baik, maka akan berdampak kepada hilangnya nasionalisme kebangsaan pada Indonesia dan meredupnya kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberalis individualis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Indonesia ada 5. 1. Melindungi segenap bangsa. 2. Melindungi segenap tumpah darah. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan yang pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian Pancasila yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. 2. Adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. 3. Munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. 4. Sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Kebijakan umum dan politik harus tetap menjaga keutuhan bangsa baik secara ideologis maupun teritorial,
2. Didasarkan upaya membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan demokrasi negara hukum sekaligus. Kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasarkan pada prinsip toleransi, beragama, dan berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Pancasila meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. 3. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. 5. Pancasila merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggara negara. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.